والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه من بعده إلى يوم القيامة. Amma ba'du. Yang saya muliakan dan saya hormati seluruh pimpinan Madrasah Ulum Diniyah Islamiyah Masjid Raya atau Mudi Mesra, seluruh ustaz dan ustazah, para pengasuh, murabbi wa murabbiyah. Kita doakan beliau-beliau semua dipanjangkan umur dan disehatkan, terus bisa membimbing, mengasuh, mengajar, membesarkan para santri dan santriwati semua dalam kasih sayang, dalam ilmu, dalam amal, dalam akhlak, dan seluruh kebaikan-kebaikan insyaallah dunia dan akhirat. Bapak-bapak yang kebetulan hadir dari unsur penyelenggara pemerintahan, mungkin ada bapak dari Bapak Camat atau dari kepolisian, rekan-rekan dari jajaran pemerintahan yang hadir, yang kita doakan beliau-beliau juga menjadi orang-orang yang memegang teguh amanah kepemimpinan dengan baik. Di dalam Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita agar di dalam doa-doa kita jangan lupa mendoakan pemimpin-pemimpin kita. Itu ajaran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan seperti itu pula para ulama kita, imam-imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengajar, mendidik kita. Di antara bagian dari nasihat, di antara bagian dari tanggung jawab kita sebagai umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga sebagai warga Aceh, bangsa Indonesia, di antara kewajiban kita mendoakan pemimpin-pemimpin kita. Allahumma aslih ulata umuri muslimin ajma'in wa waffiqhum lima tuhibbuhu wa tardah. Amin. Naf'il ibad wal bilad ya karim. Bapak-bapak dan ibu-ibu beserta anak-anakku, santri dan santriwati yang dirahmati Allah. Para ulama menyebut bahwa ada khosaisul zaman wa khosaisul makan. Ada waktu yang berkah, ada pula tempat yang berkah. Apa di antara contoh waktu yang berkah? Yang paling berkah waktu adalah as-sulusul akhir minal lail, sepertiga malam terakhir. Itulah saat di mana Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi menyampaikan hal min da'in fa'ujibalah, hal min mustaghfirin fa'aghfirallah. Siapa ayo santri-santriwati Mudi Mesra yang meminta apapun kepadaku, kata Allah, aku jawab, aku kabulkan. Siapa saja santri-santriwati dan siapapun hambaku tanpa kecuali minta ampun kepadaku, aku ampuni sepertiga malam terakhir. Ada juga kata ulama selain sepertiga malam terakhir adalah ba'da sholatil fajr. Itu juga waktu yang sangat mustajab, istimewa. Ada juga bainal isya'ain, antara maghrib dan isya, waktu yang istimewa. Tempat yang istimewa seperti apa? Nabi kita yang mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh tempat-tempat di sekitar Ka'bah
Di antaranya yang utama itu multazam, tempat kita berdoa. Insya Allah dengan hati yang ikhlas akan dikabulkan doa kita. Selain tempat-tempat di sekitar Ka'bah itu, para ulama mengatakan tempat yang istimewa adalah majalisul ilmi, yaitu tempat-tempat di mana ilmu yang bermanfaat itu dipelajari. Tadi saya ke atas ke ruangan, itu ruangan apa itu? Perpustakaan? Belajar bareng. Ya? Belajar sama aku. Oh, tempat para guru belajar kepada pimpinan. Kalian para santriwati pernah lihat apa yang ada di dalam situ? Oh, itu kitab-kitab Al-Kutubul Mu'tabar. Bukan sekadar dikarang sembarang dikarang, tetapi dikarang oleh ulama yang berkah setiap goresannya. Di situ ada Ummahatul Kutub yang usianya tadi satu di antaranya saya buka dicetak 1938, berarti 80 tahun yang lalu. Sudah berapa banyak penuntut ilmu yang membaca kitab itu. Artinya apa? Di tempat ini ada proses pewarisan ilmu, warisan dari Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dari generasi ke generasi. Fa innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaron wala dirhama wa innama warrathul ilma. Faman akhadahu faqad akhadha bihawzin wafir. Kata Rasul, semua nabi-nabi itu mereka tidak mewariskan harta, mereka tidak mewariskan emas dan perak, tapi yang mereka wariskan kepada umat. Wa innama warathul ilma, mereka mewariskan ilmu pengetahuan. Maka sekarang kalian di Mudi Mesra ini pada hakikatnya sekarang sedang menikmati warisan dari Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Syukur atau tidak? Syukur atau tidak? Alhamdulillah. Oleh karena itulah anak-anakku, para santri dan santriwati serta kita semua, mari saya ajak antum semuanya, anak-anakku dan adik-adikku semua yang sekarang sedang menuntut ilmu, wa antum fi umri tahsil. Kalian ini sedang berada pada masa tahsil, yaitu menyerap sebanyak-banyaknya yang baik. Ibarat otak kalian ini seperti satu wadah, sedang ditumpahkan sebanyak-banyak isi air yang bersih yang jernih, ilmu-ilmu dari para ulama, konsep-konsep tentang kehidupan, ajaran-ajaran Islam bagaimana mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat sedang ditumpahkan kepada kalian. Maka pastikan bejana itu menghadap ke atas, supaya air yang tumpah itu bisa ditampung oleh bejana. Wala ta'kis al-ina, jangan dibalik bejananya. Apa bahasa Aceh bejana? Belum. Santriwati pohaba. Apa siapa yang bilang pohaba dia ketawa semuanya? Kan ada jawabannya, mesti saja. Apa jawabannya? Wala ta'kis sidina. Belajar itu kuncinya. Pastikan. Apa tadi? Belum. Pastikan belum itu menghadap ke atas. Atas bahasa Aceh apa? Hadap.
Mirip-mirip sama orang Lombok, orang Aceh, terutama dalam mengucapkan huruf T. Jadi T, gitu. Kencang T-nya. Orang Lombok juga sama. Begitu Pak Iyed ya? Nah, ini orang Jawa tapi dia lama di Lombok, sudah jadi orang Lombok. Jadi belum hadap apa atas tadi? Hadap. Nah, belum harus hadap hadap. Tidak boleh belum itu hadap apa itu? Bawah apa bawah? Yuk. Belum ada, jangan sampai belum yuk. Jadi itu saja. Nah, di otak kalian itu tanam. Dapat ulang bahasa Acehnya apa? Enggak, yang tadi saya bilang itu Pak. Belum ada. Beui. Beku. Beku. Bekuyuk. Belum ada bekuyuk. Jadi bejanamu itu nak, bejanamu itu ya, ini otak, hati, pikiran kalian itu seperti bejana. Pastikan bejana itu menghadapnya ke langit, ke atas, supaya curahan ilmu ibarat air hujan bisa tertampung dalam bejana itu. Jangan sampai meletyup. Jaga balik. Walaupun sebesar apapun curahan hujan, sederas apapun, tumpah air dari langit, tak setetes pun akan masuk ke dalam belut, ke dalam bejana. Ini saja yang kalian ingat. Bejana hati, pikiran dan hati kalian itu hadapkan ke atas. Hadap ke atas itu artinya pertama apa? Menghadapkan tawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap kali kita belajar, kalau Rasulullah SAW mengatakan kullu amrin dzibali la yubda'u fihi bismillah fa huwa aqwa. Segala sesuatu sebaik apapun tapi tidak diawali dengan tawajuh kepada Allah dengan mengucap basmalah, aqwa. Dia putus, tidak ada berkahnya. Mungkin secara duniawi dapat, tapi berkahnya hilang. Cari rezeki tanpa bismillah, cari sampai keringatan, dapat untung, berkahnya tidak ada. Maka Rasul ingatkan agar bejana itu tetap menghadap ke atas. Curahan limpahan karunia Allah itu dapat kita tampung dengan hati, pikiran, dan jiwa kita. Maka yang pertama itu tawajuh kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, anak-anakku, sabar dalam prosesnya. Belum hadap atas 1 menit beda dengan bleu yang hadap atas 1 jam. Kalau hanya 1 menit lalu ditarik, dia mungkin hanya dapat setengah liter tumpahan air. Tapi kalau dia 1 jam, maka bejana itu bisa penuh dengan limpahan air. Maka para ulama mengingatkan wastibarun, dan di akhir watulu sabar. Jadi ada proses. Maka pelajaran kehidupan anak-anakku pada santriwati dan santri, pelajaran kehidupan di pondok pesantren adalah mengajarkan kita untuk menghargai proses. Kata Rasulullah SAW, innamal ilmu bitta'allum, bahwa ilmu itu dapat diperoleh bitta'allum. Sudah belajar ilmu shorof, apa madza yufidu
tufidu sighatut tafa'ul? Ayo apa? Maza tufidu sighatut tafa'ul? Ayo yang belajar sorof. Apa arti dari tafa'ul? Li ifadat maza? Apa tunjukkan maknanya? At-tafa'ul li ifadati takalluf. Jadi kalau ada ta'allum itu kalau wazannya di dalam sorof itu tafa'ul, artinya apa? Takalluf. Apa bahasanya itu? Takalluf. Berlelah-lelah. Berberato. Berhehetro. Susah. Apa susah? Susah payah. Jadi takalluf. Jadi ilmu itu bukan gratisan. Ilmu itu bukan hari ini kita belajar besok jadi orang alim. Ilmu itu bukan sekarang kalian baca buku kemudian besok bisa naik ke atas mimbar kemudian berkuah-kuah. Innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu ada prosesnya, ada kesabarannya. Jangankan belajar ilmu-ilmu agama, ilmu-ilmu akhirat yang akan menjadi obat kita dan penyelamat kita kelak sampai akhirat. Sekadar belajar ilmu kedokteran saja yang menjadi sebab agar badan kita selamat, kita tahu obat kalau ada penyakit fisik. Tidak ada orang jadi dokter satu malam. Panjang cerita. Ada yang belajar nyuntik sampai 3 bulan tidak bisa-bisa. Tidak ketemu dia. Yang kasihan tempat dia belajar itu. Dulu saya pernah saya berobat dulu sekali. Pernah saya berobat di Mataram, lalu disuntik lah. Tapi yang mau menyuntik ini gemetar dia sebelum menyuntik. Begitu saya tanya, ternyata dia dokter muda, belum berpengalaman. Ketika menyuntik sakit. Kenapa? Pengalaman kurang. Beda dengan orang yang sudah ahli. Seperti itu juga ilmu pengetahuan. Maka antum, adik-adik, anak-anakku semua santri-santriwati, baru berapa tahun di sini? Ada yang sudah setahun? Angkat tangan. Mana yang sudah setahun? Angkat tangan. Yang sudah 2 tahun? Angkat tangan. Yang sudah 3 tahun? Hah? Sudah berapa tahun? Bervariasi. Nah. Ada 3, ada 4, ada 5. Yang 3 tahun angkat tangan. Ini terlalu tawadhu ini. Apalagi angkat suara, angkat tangan sih belum berani angkat tangan. Mana yang 3 tahun? Yang 4 tahun? Santriwati yang 4 tahun ada? Sudah 4 tahun? Saya di Kairo dulu sampai 7 tahun sekolah. Jadi kalian kalau baru sebentar, sebelumnya saya sekolah di pondok pesantren di Nahdlatul Wathon Pancor itu 6 tahun. Jadi 6 tahun di Pancor, lalu kemudian nyambung 7 tahun nyantri di Al-Azhar, 13 tahun. Ilmu yang saya peroleh masih seujung kuku, 13 tahun. Apa kata ilmu seperti yang kita pelajari di ta'lim wa ta'lim? A'tini kullaka uktika ba'ti. A'tini kullaka uktika. Kasih saya semua waktumu, kata ilmu. Hei penuntut ilmu, anak-anak, yuk yang mau belajar tentang saya, yang mau mendapatkan saya, kasih saya semua waktumu. Saya kasih kau sebagian dari saya. Kita kasih semua waktu saja, ilmu hanya memberi sebagian. Apalagi kalau kita kasih sebagian, apa yang kita dapatkan? Perjuangan, kesabaran. Dulu pada waktu saya belajar di Kairo, ini bocoran sedikit ya.
Kalian kira belajar di Kairo itu seperti di Mudi Mesra ini? Enak-enak di masjid, kalau ngantuk bisa tidur. Kalau di Kairo dulu kami berangkat kuliah itu musim dingin. Dingin luar biasa, pakai jaket, pakai ada celana monyet namanya. Itu maksud celana yang untuk dingin itu, thermal, supaya hangat badan. Kemudian naik bis. Lalu hampir mustahil dapat kursi. Hampir mustahil. Maka bergelantungan. Tidak 5-10 menit sampai bisa 1 jam bergelantungan tahan. Pagi-pagi. Kalau pagi alhamdulillah baru sarapan. Tapi waktu pulang juga harus semangat. Makanya dulu ada ustaz, saya tidak perlu sebut namanya, tamat dia di Kairo, dia tinggal di Mekah. Bertanyalah anaknya sama dia, Baba, panggilannya Baba, kenapa tangan Baba itu yang sebelah kanan lebih besar dari yang tangan kiri? Dan ditanya Baba. Terus bapaknya MC, dia tentu menjawab. Dia bilang, saya nak waktu di Kairo dulu biasa main tenis. Jadi biasa main tenis, tangan jadi besar. Padahal bukan karena main tenis. Siapa yang tangannya sebelah tidak akan membesar kalau gantung terus setiap tahun? Sepanjang tahun, 3-4 tahun, setiap hari bergantungan berapa jam, otomatis tahan beban. Yang kanan lebih besar dari yang kiri. Itu proses. Maka kalian di sini hitungannya masih enak, masih bisa santai. Banyak orang yang menempuh perjalanan menuntut ilmu itu berat sekali. Jauh terpisah dari orang tua ribuan kilo. Di tengah masyarakat yang kita tidak mengerti tentang adat istiadatnya. Demi ilmu, jarak yang jauh kita tempuh. Demi ilmu, pisah dengan orang tua kita lewati. Demi ilmu, masa muda yang banyak orang menghabiskannya dengan bermain-main, kita bayar masa muda kita dengan ganti ilmu-ilmu yang bermanfaat. Tempuhlah proses itu anak-anakku yang ada di Mudi Mesra. Insya Allah kalian akan menjadi orang-orang yang bermanfaat. Di sini tidak hanya ada ilmu, tapi juga ada sejarah, ada keharuman perjuangan. Jadi semua hal-hal yang baik. Jadi semangat ya. Semangat menuntut ilmu. Alhamdulillah. Nah, inilah yang saya ingin berbagi kepada anak-anakku dan adik-adik sekalian. Saya ini dari pondok pesantren dan saya bangga dengan latar belakang saya sebagai anak pesantren. Kenapa saya bangga? Saya bersyukur karena pondok pesantren telah memberi saya banyak sekali yang tidak ternilai dengan harta. Kesabaran, ketindihan. Alhamdulillah disempatkan juga untuk menghafal Al-Quran. Bisa memahami bagaimana manhaj ulama-ulama kita di dalam menyelesaikan masalah. Apalagi di sini Mudi Mesra ini adalah ma'had yang berdasarkan kepada mazhab Syafi'i. Wa ma adraka ma Syafi'i. Imam Syafi'i itu adalah orang yang selalu memberi solusi pada saat ahlul ra'yi wa ahlul asar dulu saling tarik menarik, ada perdebatan antara ahlul ra'yi dengan ahlul asar. Datang Imam Syafi'i menawarkan solusi pertengahan yang bisa diterima oleh semua pihak. Pada saat dulu orang masih bingung
bagaimana menyusun perangkat untuk bisa mengambil hukum dengan tertib dari Al-Quran dan hadis, Imam Syafi'i mengarang kitabnya Ar-Risalah. Itulah kitab usul fiqh yang pertama yang merangkum, menyusun kaidah-kaidah yang paling penting di dalam mengambil hukum dari Al-Quran dan hadis. Maka menjadi pengikut Imam Syafi'i itu berarti dua. Yang pertama, menjadi pengikut Imam Syafi'i berarti kita mengikuti cara beliau di dalam berusaha untuk menjadi solusi terhadap masalah-masalah yang ada. Jadi santri dimanapun berada tidak boleh buat masalah. Justru para santri itu harus menjadi pemecah masalah. Santri tidak boleh bikin ribut, tidak boleh bikin hoax, berita-berita bohong-bohong, macam-macam fitnah-fitnah. Tidak. Santri itu harus menjelaskan yang benar. Dia harus menjadi tempat kembali ketika orang bingung ribut. Santri dengan ilmunya, dengan metode yang diajarkan oleh para tuan guru, abuya, dan semua para pembimbing dan guru-guru kita, dia harus bisa menjadi solusi. Dan yang kedua, menjadi pengikut Imam Syafi'i berarti bahwa kita menghormati ilmu, kita menghormati orang yang berilmu. Mudah-mudahan anak-anakku semua, santri-santriwati diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalian menjadi santri-santri terbaik dan Mangguru Aceh Darussalam. Mangguru Aceh Darussalam. Namanya Darussalam, yaitu tempat yang penuh dengan kedamaian lahir dan batin, fisik maupun mental spiritual. Darussalam ini hanya bisa terwujud apabila manusia-manusianya itu memiliki karakter yang baik. Insya Allah pondok pesantren melatih kita untuk menjadi seorang yang berkarakter baik. Insya Allah. Ini yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah berkahi kita semua, memberikan kalian anak-anakku ilmu yang berkah. Ada 5 menit. Ada yang ingin bertanya?